Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Meliadila dari kelas 12 IPA 2. Ingin menjelaskan tentang dimensi 3 dan statistika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang dimensi 3. Dimensi 3 adalah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruangan. Yang pertama, titik. Titik ditentukan dari letaknya dan tidak memiliki ukuran, digambarkan dengan memakai tanda noktah, kemudian dibubuhi dengan nama titik itu, seperti contoh di bawah ini. 2. Garis. Garis hanya memiliki ukuran panjang, tidak memiliki ukuran lebar. Sebuah garis bisa dilukiskan sebagian saja disebut wakil garis, yaitu contohnya seperti pada gambar di bawah ini. 3. Bidang. Bidang dapat digambarkan sebagian saja disebut wakil bidang. Wakil bidang memiliki panjang dan lebar yang dapat berbentuk persegi atau bujur sangkar, persegi panjang atau jajar genjang. Nama wakil bidang dituliskan di daerah pojok bidang, seperti gambar di bawah ini. Kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap garis. 1. Titik terletak pada garis. Lihatlah contoh di bawah ini. 2. Titik di luar garis. Lihatlah contoh di bawah ini. Kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang dan titik di luar bidang. Kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap garis lain. 1. Dua garis berpotong. Lihatlah gambar di bawah ini, dan 2 garis sejajar. Lihatlah gambar di bawah yang sudah saya kasih. 3. Dua garis berimpit. Di sini saya ada contoh soal dimensi 3, jawaban dan pembahasannya. 1. Misalkan balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan AB sama dengan 2 cm, BC sama dengan 1 cm, dan AE sama dengan 1 cm. Jika P adalah titik tengah AB dan 0 adalah EPG, maka cos 0 adalah A, kosong, B, 1 per akar 6, C, 2 per akar 6, D, akar 5 per akar 6, E sama dengan 1. Pembahasan. Pertama, mencari PC. PC sama dengan akar 1 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 sama dengan akar 2. Mencari PG. PG sama dengan akar buka kurung akar 2 tutup kurung pangkat 2 plus 1 pangkat 2 sama dengan akar 3. Mencari PE. PE sama dengan akar 1 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 sama dengan 2. Mencari PG. EG sama dengan akar 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 sama dengan 5. Cos kosong sama dengan PE pangkat 2 plus PG pangkat 2 dikurang EG pangkat 2 per 2 PE PG sama dengan akar 2 pangkat 2 plus akar 3 pangkat 2 kurang akar 5 pangkat 2 per 2 akar 2 akar 3 sama dengan 0 per 2 akar 6 sama dengan 0. Jawabannya ialah A. Sekian video dari saya, dan saya akan melanjutkan tentang statistika. Di pembelajaran kedua, saya akan menjelaskan tentang perumusan ukuran statistika. Perumusan ukuran statistika dibedakan menjadi 2 jenis data, yaitu data tunggal. Data tunggal ialah data yang dituliskan dengan mendaftar satu persatu, sedangkan data kelompok ialah data yang dituliskan dalam bentuk interval kelas. Ukuran pemusatan. Ukuran statistik yang dapat menjadi pusat dari rangkaian data dan memberikan gambaran singkat tentang data. Terdiri dari 3 bagian, yaitu mean, median, dan modus. Mean adalah rataan hitung, merupakan ukuran pemusatan atau rata-rata hitung. Pada part ini, kita dapat melihat rumus-rumus mencari mean data tunggal dan mean data distribusi frekuensi dan mean data kelompok. Di sini kita dapat melihat cara lain. 1. Menentukan rataan sementara, dan 2. Menentukan simpangan D dari rataan sementara. 3. Menghitung simpangan rataan baru dengan rumus berikut ini. 4. Menghitung rataan sesungguhnya. Keterangan XS sama dengan rata-rata sementara. FI dan DI, jumlah frekuensi X simpangan. Median ME, merupakan suatu nilai tengah yang telah diurutkan. Median data tunggal, data ganjil sama dengan ambil nilai yang berada di tengah. Data genap sama dengan ambil rata-rata dua data yang berada di tengah. Median data kelompok. Perhatikanlah rumus di bawah ini. Keterangan L2 sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan banyak data, F2 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median, F2 sama dengan frekuensi kelas median, C sama dengan panjang interval kelas.
Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Modus data tunggal, ambil data yang jumlahnya paling banyak. Cara mencari MO sama dengan LO plus buka kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung dikali C. Keterangan L0 sama dengan tepi bawah kelas modus. D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C sama dengan panjang interval kelas. Ukuran letak meliputi kuartil Q, desil D, dan persentil P. Kuartil Q membagi data yang telah menjadi 4 bagian yang sama banyak. Satu perbagian dan satu perbagian lainnya. X min, Q1, Q2, Q3, X max. Keterangan X min sama dengan data terkecil, X max data terbesar, Q1 sama dengan kuartil ke-1 dan Q2 kuartil kedua. Desil dan persentil data tunggal desil. Letak DI diurutkan data ke min I buka kurung N plus 1 tutup kurung per 10. Keterangan DI sama dengan desil ke min I sama dengan 1, 2, 3, blank 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 9. N sama dengan banyaknya data. Persentil. Letak P1 diurutkan data ke min I buka kurung N plus 1 tutup kurung per 100. Keterangan PI sama dengan persentil ke min 1, I sama dengan 1, 2, 3, blank 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 99. N sama dengan banyaknya data. Ukuran penyebaran menggambarkan penyebaran data tersebut dan dapat dikaitkan dengan simpangan lebar data dari suatu nilai tertentu. Contoh, jangkauan hamparan, simpangan kuartil, dan simpangan rata-rata. Jangkauan J, selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jangkauan data tunggal J sama dengan X max min X min. Jangkauan data kelompok J sama dengan nilai tengah kelas tertinggi dikurang nilai tengah kelas terendah. Hamparan jangkauan antara kuartil R, selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Hamparan untuk data tunggal dan kelompok R sama dengan Q2 dikurang Q1. Keterangan Q2 sama dengan kuartil atas, Q1 sama dengan kuartil bawah. Simpangan kuartil QD. Simpangan antar kuartil. Simpangan antar kuartil untuk data tunggal dan kelompok QD sama dengan buka kurung Q3 dikurang Q1 tutup kurung. Simpangan rata-rata data tunggal. Lihatlah rumus di bawah ini. Keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan ukuran data, XI sama dengan data ke min I dari data X1, X2, X3, blank blank blank, XN. X sama dengan rataan hitung. Simpangan rata-rata data kelompok. Lihatlah rumus di bawah ini. Simpangan baku akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku data tunggal. Lihatlah simpangan baku data tunggal di bawah ini. Simpangan baku data tunggal. Lihatlah rumus di bawah ini. Keterangan N sama dengan banyaknya data. Simpangan baku data kelompok. Lihatlah rumus di bawah ini. Ragam atau variasi. Ragam data tunggal. Lihatlah rumus di bawah ini. Keterangan N sama dengan banyaknya data. Ragam data kelompok. Lihatlah rumus di bawah ini. Keterangan N sama dengan banyaknya data. Thanks for watching teman-teman yang udah nonton video saya. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.